Hari ini kita akan membahas mengapa nama Yesus sangat penting bagi orang Kristen. Mari kita baca satu ayat lagi atau dua ayat di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 21 dan juga 25. Saya baca 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 25. Tapi tidak Matius. bersetubuh dengan dia. Oke, 25 sudah. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik hari ini atau nama Yesus sangat relevan untuk kita bahas ya. Kenapa? Supaya kita memiliki pemahaman yang tepat dan alkitabiah. Siapa nama yang Allah berikan kepada manusia, dan olehnya manusia bisa diselamatkan. Saudara, di dunia ini manusia berusaha ya untuk menciptakan jalan untuk melepaskan diri dari dosa. Dengan kata lain, supaya manusia ini dosanya diampuni, dia bisa masuk surga. Begitu. Jadi manusia berlomba-lomba membuat jalan sendiri untuk ke surga. Maka terciptalah banyak agama di dunia ini, saudara-saudara. Nah, ini adalah tipuan daripada si iblis itu. Karena apa? Iblis itu tahu pada waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dan Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa, Adam, dan juga hukuman kepada si ular itu. Ular itu ada representasinya adalah si iblis itu, bahwa benih daripada wanita perempuan dan benih dari ular itu akan selalu bermusuhan. Nah, karena itu saudara, setan tahu bahwa di dalam hukuman Allah itu, Kejadian 3:15 itu ada perspektif, adalah nubuatan tentang benih perempuan itu adalah sang juru selamat yang akan datang, yang akan menghancurkan kepalanya si ular itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang dijanjikan Allah, kemudian Allah mewujudkan atau Allah ya menggenapi janjinya kepada manusia, saudara-saudara. Karena itulah para nabi-nabi di perjanjian lama memperspektif, artinya memprofesai, menubuatkan tentang juru selamat itu, juru selamat yang akan datang. Nah, kalau saudara lihat di dalam Yesaya semakin jelas di mana Nabi Yesaya menubuatkan tentang sang juru selamat yang Tuhan janjikan akan datang dan dilahirkan oleh seorang perempuan virgin. Nah, harus diingatkan ya. Anak darah. Kalau zaman sekarang, anak-anak remaja pemuda itu sudah nggak ngerti apa itu anak darah. Apa anak darah itu? Itu bahasa lama, bahasa Indonesia ya. Ya. Apa itu anak darah? Virgin, bahasa Inggris kan? Perawan. Dia, gimana apa itu perawian? Saudara-saudara, dia akan mengandung, kok bisa terjadi? Makanya Maria kan kaget. Gimana? Nah, malaikat itu, kamu akan mengandung? Saya kan belum, sebenarnya ya. Katanya belum tidur bareng ya dengan suami kan. Ya gimana? Bisa. Nah, Roh Kudus yang akan datang turun dan kamu akan melahirkan seorang anak, dan kamu harus kasih nama apa? Di 1 Matius 1 hari Yesus. Nah, kepada Yusuf kamu harus kasih nama anak yang dilahirkan Maria itu. Siapa namanya? Yesus. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Nama itu penting? Yes, penting, saudara. Ya, di dunia ini banyak orang namanya yang sama, profesinya mungkin bisa sama, dan tentu juga ada yang tidak sama. Tapi nama bagi kita penting nggak? Oh ya penting, supaya kita tidak salah menyembah, tidak salah percaya, kan begitu. Nah, dan Tuhan memang sudah janjikan dia akan kirim sang juru selamat loh, dan diberikan titelnya, jabatannya, ya kan? Dia akan dipanggil namanya Immanuel, kan itu di Yesaya pasal yang ke 7 dan 14 itu ya. Kemudian di Yesaya pasal 9 ayat 6 itu ya. Ya kan, jabatannya akan dipundaknya, namanya Wonderful Counselor, Almighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Wah, luar biasa itu. His name. Whose name? Jesus Christ. Nah, ini penting, saudara, penting sekali. Kenapa penting, saudara? Supaya kita tidak salah menyampaikan, memberitakan siapa itu sang juru, siapa namanya itu yang Allah berikan kepada manusia, sangat jelas. Maka itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat kan, keselamatan tidak ada di dalam siapa kan, selain dalam namanya siapa? Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus yang mana? Begitu. Sangat jelas. Kenapa? Bagi orang Yahudi, Yesus adalah Joshua. In Greek, Yunani itu dipanggil Yesus. Yesus. Di bahasa Ibrani adalah Joshua. Kalau nama itu di Israel itu para orang-orang paling senang dikasih anaknya yang laki-laki namanya Joshua. Ya, tak ingat kita Joshua Panglima itu yang menggantikan Musa untuk membawa orang Israel menyeberang Sungai Yordan untuk menakluk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada keturunan Abraham. Harus ingat, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. 12 suku itu harus jelas juga. Kalau nggak salah nanti, oh keturunan Abraham termasuk Ismail. No, saudara-saudara. Nah, ini penting nggak? Oh ya, makanya kita harus tahu jelas dengan nama itu sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat saudara, bahwa nama itu yang Tuhan janjikan ya kepada manusia sedang begitu spesifik sekarang. Tidak melebar, tapi kerucut. Kalau kerucutnya makin sempit, makin dari melebar, kerucut tuh sampai di satu nama orang yang Tuhan berikan itu. Tentu namanya siapa? Yang diberitakan oleh malaikat itu. Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Bukan Yesus yang lain yang dilahirkan oleh wanita yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, di dalam keselamatan janjinya itu, ada 3 pribadi oknum yang terlibat dalam keselamatan itu. Ya, keselamatan yang kita dapatkan itu. Siapa dia? Ya, yang kita katakan adalah Allah Bapa. Nah, Allah Bapa itu, who is Allah Bapa? Father. Ya, Father yang mengirim putranya, His Son. Siapa His Son? Jesus Christ. His Son itu yang dikandungkan oleh Maria. Bagaimana bisa dia mengandung? Roh Kudus yang turun ke atasnya. Jadi kita lihat ada 3 pribadi yang terlibat di dalam perjanjian penebus yang akan datang, sang juru selamatnya akan datang. Ada 3 orang. Maka ini kita lihat, kita orang percaya, Bible believers percaya the Trinity God. 3 oknum, one God. 1 Allah, tapi 3 pribadi yang bisa dibedakan. Nah, 3 oknum ini terlibat, saudara-saudara. Tapi juga ada 1 oknum yang selalu menentang rencana keselamatan yang dijanjikan Allah itu. Siapa? Ya dialah si iblis. Nah, memang iblis itu tidak tahu rencana
daripada kekekalan Allah, di mana dia akan mengirim sang juru selamat datangnya yang lahir di bumi ini. Dia tidak tahu. Setan, dia berkuasa, yes, tapi dia tidak maha tahu. Saudara harus tahu ya. Nah, rencana Allah gimana dia mau kirim sang juru selamat. Hanya dia tahu pada waktu orang sudah tahu. Bagaimana orang sudah tahu? Bagaimana kita bisa tahu? Si iblis itu baru tahu dan dia ingin membunuh bayi kecil Yesus. Itulah dia, Herodes. Tadi orangnya nggak tahu. Dia tahu dari mana? Dari orang Majus. Ya kan? Orang Majus kan? Raja Herodes, kami datang ke tanah Israel mau cari bayi raja orang Yahudi yang baru lahir. Wah, terkejut dia Herodes. Ada raja Yahudi yang lahir. Wah, bahaya saya. Kedudukan saya bahaya, bisa diambil alih. Oh ya, kamu pergi cari. Panggil imam-imam ahli kitab suci. Di mana juru selamat lahir? Di mana Mesir akan lahir? Orang ahli-ahli, imam-imam, Farisi, mau cek, wah, dia lahir di Bethlehem, di Efrata misalnya. Pergilah kamu cari. You sudah dapat, kasih tahu saya ya. Aku datang mau menyembah. Dia datang mau menyembah nggak? Tidak kan? Dia datang mau membunuh sang juru selamat. Dia adalah wakil mempresentasikan si iblis yang membenci sang juru selamat, membenci rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, saudara-saudara. Nah, di situ baru biasa. Baru itu si setan itu tahu itu Yesus juga sang juru selamat. Ya membunuh. Tapi Tuhan dengan mengirim malaikat memberitahu Yusuf, malam ini you bawa anak itu sama ibunya mengungsi ke Mesir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Setan tidak suka sang juru selamat datang menyelamatkan saudara dan saya. Justru setan datang menghalangi jalan keselamatan yang sesungguhnya melalui nama Yesus ini. Dia ingin menghancurkannya. Tapi Allah Bapa, yang berdaulat, you tidak bisa. You tidak bisa ganggu benih perempuan. He is the savior of the world. Dia juru selamat manusia. Supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Tapi setan memang dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya kan? Hanya dia menghalangi orang untuk datang kepada Yesus yang benar. Dia menciptakan apa? Jalan baru. Jalan baru itu apa? You boleh percaya ini Yesus, tapi aku ada jalan baru untuk kamu. Jalan apa? You menyembah saya kasih kamu kaya. You menyembah saya kasih kamu kerajaan dunia ini dan semua kemewahannya. Kalau sudah mati, selesai sudah. Tidak ada jalan keselamatan lagi. Nggak ada itu. You percaya boleh. Saya kasih kamu kekayaan. Saya kasih kamu kedudukan. Ini adalah tipuan daripada si setan itu, si iblis ini. Gimana kita tahu? Waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia mencoba Yesus kan 3 kali. Yang ketiga kali itu, you sembah saya, biar ini semua kerajaan dunia dan kemewahannya, you hanya tahu. Sebentar, aku kasih kamu Yesus. Setan, you harus menyembah Allahmu yang hidup. Allahnya Abraham dan Bapak. Kemudian setan juga. Betapa banyak saudara-saudara orang-orang tertipu oleh si iblis ini. You worship me, I give you kekayaan, I give you gold, I give you perak. Aku kasih semua kaya. Tawanan setan, you enjoy life more. Tanya kan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, ya keselamatan yang Allah berikan kepada manusia hanya ada satu nama saja. Keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan. Ya, maka nama Yesus Sang Juru Selamat itu
bukan di kitab yang lain, bukan sumber yang lain, bukan di luar daripada kekristenan dalam Alkitab, tapi ada di Alkitab. His name, namanya siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah mediator, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setan memakai juga para imam-imam tua-tua daripada orang Yahudi untuk mencegah para rasul untuk memberitakan nama Yesus. Coba lihat, Herodes dipakainya. Kemudian pemimpin agama Yahudi, imam-imam Farisi, ahli Taurat, tua-tua menentang, melawan para rasul yang memberitakan nama Yesus Kristus yang sudah kita baca di kisah 4 tadi. Mereka ditangkap itu Petrus ini. Pakai kuasa mana kamu sembuhkan orang ini? Namanya siapa? Yesus Kristus, orang Nazaret. Yuk, mari kita lihat. Kalau kita baca Acts 4 verse 10. Kisah para Rasul saudara 4 ayat yang ke-10. Coba saudara baca di situ apa yang dikatakan oleh Petrus kepada pemimpin-pemimpin agama orang itu. Ya, verse 10 ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, siapa? Orang Nazaret. Penting nggak Nazaret? Oh yes, very important, no? Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah kamu yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus yang salibkan, yes. Bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang yang ada di Yerusalem, yang lahir di mana, tapi ini Yesus yang dibesarkan di Nazaret, lahir di Bethlehem, dibesarkan Nazaret. Kan dia yang kamu salib itu. Mereka juga kaget terkejut ya. Nah, saudara bisa baca lagi. Kalau kita lihat, mereka melarang menyampaikan, mengkhotbahkan nama itu. Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-17 ya. Ada larangan dia mengatakan tidak boleh. Ayat 17 ya. Nah, tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Wah. Oh, mereka mengancam. Ini setan, pekerjaan roh jahat. Setan menghalangi. Nah, kalau saudara baca lagi 18 ada lagi ya. Silakan ya, Pak. 18 apa lagi? Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar. Nah, kata mengajar lagi apa? Apa yang dibilang? Dalam nama siapa? Nama Yesus lagi. Ada lagi nomor ayat 30, verse 30. Mana 30 itu ya? Nah, ulurkanlah tanganmu dan menyembuhlah orang itu, menyembuh orang dan ada tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus itu. Wah, saudara. Ada lagi ya ayat kemana? Ayat 24 juga ada ya. Oke. Nah, ketika teman-teman mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Nah, itu Tuhan bagi lagi. Tuhan siapa dia? Yesus, mereka bilang. Oh Tuhan, Tuhan. Nah, Tuhan itu Elohim nggak? Yes, ayat 24. Di situ juga ada menulis ya, ayat yang ke-24 ya. Engkau menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, ini coba kita baca lengkap ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sebenarnya terjemahannya begini. Ya Tuhan, Engkau Allah. You are God. You are Elohim. Ini terjemahan yang bagus.
King James Version. Kalau terjemahan TB agak sedikit beda. Baik? Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah. Orang Yahudi kaget. Oh, Yesusnya Bang. Sang Juru Selamat. Dia adalah Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa nama Yesus itu sangat penting bagi orang Kristen? Satu, karena melalui nama itu, Yesus orang Nazaret, kita diselamatkan. You and I saved by His name. Whose name? Jesus Christ. Man of Nazareth. Orang Nazaret. Yang died, mati on the cross. Saudara dan saya mati. Saudara dan saya mati di salib. Gimana mati? Karena Yesus mati bagi kita di salib. Ya kan? If you believe Jesus Christ, Jesus died on the cross for you. And you and I, we are died on the cross because Jesus Christ. That's what? Our sins. Our sins. Dosa kita, saudara. Mati nggak di salib? Oh iya. Maka itu waktu itu kita baptis orang. Kan? Simbolnya. You mati bersama Yesus. Dan you hidup bersama Yesus. Puji Tuhan. We are saved by His name. Yang kedua, we preach in His name. Kita memberitakan, kita menyampaikan namanya. Jangan salah menyampaikan nama. Karena ada Yesus yang lain, kata Paulus. Coba di 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Kan? Ada nama Yesus lain. Ada Injil lain. Ada roh lain. Kita memberitakan siapa? Yesus yang dicatat, yang ditulis di Alkitab. Nah, karena itu Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 4, preach the word. Preach the word. Dalam keadaan baik tidak baik, preach the word. Kemudian apa? Kita harus mengajar. Mengajar apa? The sound doctrine. Paulus mengatakan di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, zaman ini zaman penyesatan yang luar biasa. Apakah gereja-gereja masih tetap preach the word or preach tentang humanis atau filosofi? Saudara-saudara, arah filosofi ini kebanyakan orang belajar filsafat ya. Akhirnya lama-lama imannya iman filsafat kan gitu. Very dangerous. Oh yes, very dangerous. Tapi kita tetap memberitakan nama itu. Nama Yesus Kristus yang menyelamatkan. Oke? Dan kita mengajar nama yang sama. Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Nah, pada waktu Paulus, sebelum jadi Paulus, jadi kan Saulus. Dia menganiaya orang Kristen kan? Yesus menampakkan kepada dia, siapa engkau Tuhan? I am Jesus Christ, whom you persecuted, yang kamu aniaya. Oh, Yesus. Apa yang harus aku lakukan? Go to the street, jalan lurus itu ke Damsik. Damsik itu Damaskus sekarang, Syria. Nah, sampai di sana dia dilayani oleh itu ya, Barnabas ya, dan dibaptis ya. Dan dia memberitakan apa? Nama Yesus yang dianiaya. Orang kaget, siapa orang? Nah, kemudian saudara ini yang membawa Barnabas namanya, membawa Saulus, tadi nama Saulus itu Paulus, kepada orang-orang. Dia mengajar dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 9:27. Kisah Para Rasul Acts 9 verse 27. Nah, itu ada. Paulus mengajar nama Yesus yang dianiaya. Kemudian kita lihat yang ketiga. We are baptized in His name. If you believe, you baptized in His name. Namanya apa? Namanya Tuhan. Nah, ini ayat ini dikutip dari Acts 10. Ya.
Di Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Baptis dalam nama Tuhan. Nah, ada gereja yang mempraktekkan ini. Aku membaptiskan kamu dalam nama Tuhan aja begitu. Betul nggak ya? Kalau sesuai dengan ayat ini bukan kata Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus Kristus. Yesus anak putra Allah. Kamu harus baptis dengan nama putra Allah. Nah, orang kafir dalam pandangan orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain orang yang percaya Tuhan Yesus dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Ya, makanya ada gereja yang membaptis orang hanya pakai nama Tuhan saja. Nah, dia tidak melihat di Matius 28 ayat 19. Kata Yesus, kamu going teach all nation, ya. Kemudian baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tiga nama. Kalau kita pakai Tuhan, Tuhan di sini maksudnya ya pakai nama Yesus itu, Putra Allah. Itu ada namanya tiga nama, Father, Son, and Holy Spirit. Jadi tidak ada masalah kita. Tapi yang aneh kan banyak ada gereja itu pakai nama hanya pakai nama Yesus. Aku bagi kamu pakai nama Yesus. Enggak, kita pakai tiga nama. Ya, itu biblical dalam Alkitabiah. Baik, kemudian kita berdoa in His name. How we pray in His name? Oh yes, saudara, kalau kita orang Kristen kan selalu menghafal doa Bapa kami ya, Lord's Prayer kita bilang ya, Our Father in heaven, kan gitu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkan sebenarnya dan terus kan ya. Nah, itu kan doanya Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya kan, kepada orang Yahudi. Nah, itu hanya adalah formula doa yang kita bisa ikutin ya, kan gitu. Nah, kita kan berdoa kepada Bapa kami di surga, dan kita berdoa juga menutup doa kita dengan nama siapa? Nama Yesus kan, betul nggak? Nah, sekarang ada orang tanya, Pak Pendeta, boleh nggak saya berdoa langsung kepada Tuhan? Oh, nggak masalah. Saya juga selalu berdoa pribadi. Tuhan Yesus, hari ini saya mau begini, saya begini. Saya boleh minta langsung kepada Yesus. Oh, nggak masalah, no problem. Kayak Tuhan Yesus, nggak ada masalah. Ya, juga kita kut dalam namanya, nggak masalah. Begitu. Jadi intinya, we pray in His name, ya, in His name. Dan kita close our prayer in His name. His name siapa? Jesus Christ. We give thanks in His name. Kita bersyukur dalam namanya. Give thanks. Nah, tadi kan kita udah nyanyi, ya, thanks to God, gitu kan? Kita bersyukur kepada Bapa, selamat, terima kasih, aku menjadi anakmu melalui Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus Christ, for you died for me. Kan boleh kan kita ngomong gitu kan? Terima kasih. Thank you for salvation from the Lord Jesus Christ. Boleh nggak? Yes. Maka kita berterima kasih. Apa yang kita alami, apa yang kita lewati, kita selalu mengucap syukur. Di dalam mana? Dalam Yesus. Karena itulah kehendak Allah Bapa. Bagi kita orang percaya, saudara bisa baca ayatnya di Efesus pasal 5 ayat 20. Mari kita lihat. Saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan demikian kan di ayat ini. Kita lihat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Saudara juga bisa lihat di ayat di Tesalonika juga ada ayat itu ya. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Ya, kita bersyukur nggak? Yes, di dalam namanya. Oke. Kemudian kita berkumpul, bersekutu, berfellowship di dalam siapa? Di dalam nama Yesus Kristus. Wah, puji Tuhan. Saudara, kita gereja kecil. Kita tidak seperti gereja yang besar, ribuan orang, yang besar.
punya segala fasilitas yang mewah dan sebagainya. Ya apalagi sekarang di Korea Selatan ya punya satu gereja namanya gereja Church of Christ apa something like itu. Dia bisa mengumpulkan sampai 300.000 orang. Dan kemarin saya lihat di TV ada 300 orang yang diluluskan dari sekolah teologi mereka seluruh dunia di Korea. Wah, mereka punya huge church, punya satu departemen misi yang besar. Tapi setelah saya lihat, ini gereja-gereja yang agak sedikit timpang. Tidak, katanya pendetanya lah yang hanya bisa menerjemahkan the revelations. Only his pastor can interpret the eschatology. Apa is eschatology? The end time. Wah, ngeri kita. Saudara-saudara, banyak gereja besar, tapi you have to be careful. Di India juga ada satu baru tadi pagi orang. Oh, di India juga yang berkumpul gereja besar, ada 300 orang kumpul. Wah, besar sekali. Mereka mau buat huge luar biasa. Well, back to the Bible. Kita bersyukur. Now we are thankful. Present. The Bible says, what God says, apa yang Yesus katakan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Praise the Lord. We are a small church. We are very little one. Dengar? We are gathered, we are fellowship in the name of Jesus Christ of the Nazareth. He is with us. Emmanuel, dia bersama kita, saudara. Itu Alkitab yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong loh. Kalau saudara dan saya honestly, tulus, menyerahkan hidup, percaya dalam hati, and we are gathered together here in the name of Jesus Christ. He is here with us. Kenapa? Yesus berkata kepada perempuan Samaria, tiba saatnya. The true worshiper, worship Father in the Spirit and in the truth. Yohanes 4 itu, saudara. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh, bukan roh juga, dalam roh dan kebenaran. Not in this mountain, not in Jerusalem, the temple of God, no. Everywhere, anytime, di mana saja, tempat mana saja. Jika kita orang percaya, we gather together, we fellowship together, the Lord Jesus Christ is. Ini janji Yesus loh, bukan janji pakannya. Mereka bikin gedenya. Kita bisa sewa tempat ini, kita bisa berkumpul, saudara. Worship Father Jesus in spirit. In spirit itu ya, with our spirit, not in the body, bukan tubuh. We carry it. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita punya ayat firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di seluruh tempat, Yesus bersama mereka. Puji Tuhan, amin. Yang terakhir, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita dibenci dan kita juga bisa mengalami penderitaan karena namanya. Oh yes, kisah para rasul action catat. Orang-orang mula-mula percaya Yesus, orang Yahudi yang menganiaya orang Kristen, orang pengikut itu, orang Yahudi dulu. Setelah itu melebar ke Yunani, ke dunia lain. Orang percaya Yesus dia oleh pemerintahan kaisar. Ya, menderita. Tapi mereka siap menghadapi itu ya. Sampai mati sakit, martir. For His name, for the Lord Jesus Christ. Sekarang kita berani nggak? Saya kadang-kadang pikir, kalau kita mengalami penderitaan yang susah,
Percaya Yesus aja kita sudah mulai goyang imannya. Sudah mau undur, aduh ikut Tuhan susah. Betul nggak? Apalagi kita mengalami penganiayaan seperti orang Kristen di India. Keluarganya dianiaya, pendetanya dibakar. Apa ceritanya itu di India? Kasihan. Kita sangat kasihan. Tapi itu jalan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa kita ini bukan hanya diberikan anugerah untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita kata Paulus. Ya, hanya orang zaman sekarang, orang Kristen, hanya mau percaya Yesus harus be happy. Percaya Yesus, sukses. Percaya Yesus, sukses. Percaya Yesus, tidak boleh sakit. Percaya Yesus, harus banyak uang. Yesus yang mana yang menjanjikan? Apakah Yesus yang kita imani, yang kita percaya sekarang? Menjadikan, you follow me and you will be rich. And you follow me, you will be success. Hah? Bukan artinya kita nggak percaya orang Kristen bisa kaya. Bisa ada orang Kristen yang kerja keras, yang betul-betul kaya, ada. Tapi bukan teach, you believe in Jesus, you will wealthy, become rich, kaya. Bukan begitu. Yang intinya, you percaya Yesus, jiwamu selamat. Mendapat hidup yang kekal. You percaya Yesus akan dibenci, yes. You percaya Yesus akan menderita, yes. Alkitab ngomong. Tentu Tuhan tahu keadaan kita. Kita tidak akan seperti Ayub, nggak mungkin lagi. Kita tidak akan seperti Paulus menderita sampai dipancung, dimatiin, sampai tidak akan. Tetapi di dalam situasi kondisi apapun ya, mungkin kita bisa mengalami kesulitan, kesusahan. Yes. Saya ada mengalami, waktu mulai itu banyak saya mengalami. Ya, dikasih gaji nggak cukup, kadang-kadang tidak udah ada uang untuk belanja, tapi Tuhan pelihara, gitu kan? Sampai hari ini Tuhan pelihara. Nah, sakit hampir mati 2 kali. Demam berdarah, saya sakit. Demam berdarah sudah pingsan, sembuh yang kalau saya ke rumah sakit kan. Sudah sampai di rumah sakit, saya dengar suara orang dari besar kecil-kecil, pingsan. Kasih kamar sampai dapat, dokter bilang. Ketemu kamar. Tahu nggak kamar apa? Semua full. All the the watch di rumah sakit itu yang full, Bu. Nggak ada, tinggal satu, kamar bersalin. Kamar bersalin terakhir untuk saya. Di situ saya dirawat. Puji Tuhan, saya sih. Kalau nggak, saya udah lewat. Nah, kena COVID nanti 2019 kan, pas Desember lagi sama semua. 24 hari saya di rumah sakit. Bayangkan saya tiap hari orang mati. Kiri kanan. Tutup. Saya di bawah, ngingung. Ambulannya bawa. Pas saya punya watch itu ya, kamar itu, jendela sudah, itu di bawahnya itu kamar mayat. Kalau saya mati, saya begitu saja. Tapi saya kira Tuhan, kalau saya kekuatan bisa untuk menghadapi. Puji Tuhan, saya bisa sembuh lagi kan, bisa melayani Tuhan. Dan saudara-saudara yang lain, ya sudah banyak yang sudah datang lagi ya semenjak COVID kan. 2 tahun kita tidak ada yang. Puji Tuhan, saudara yang hadir dan saudara yang mau datang. Ya, puji Tuhan, kita membangun gereja yang preach Jesus Christ, God of Nazareth. He is apa? The Savior of this world. Dia juru satunya yang mengasihi manusia. Saudara yang saya kasih dalam. Kiranya Tuhan berkati kita semua sudah hadir. Dan kita akan tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur kepada Dia karena Dia mengasihi saudara. Saudara mau datang di gereja kecil ini dan saudara mau mengetahui kebenaran. Ayo, joinlah gereja kami. Belajar firman Tuhan. Menjadi orang Kristen yang punya iman yang teguh di akhir zaman ini. Karena di zaman ini banyak gereja yang sudah menyimpang, sudah di luar ajaran kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita